Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Rina di program Papadahan Dokter, yang mana program ini memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif. Dan di episode kali ini agak berbeda gitu ya, karena kita kehadiran pimpinan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim akan memberikan kita penjelasan seputar inovasi pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim, yang Anda warga Kabupaten Tabalong pasti sudah merasakannya seperti itu ya. Banyak sekali perubahan-perubahan tentu saja ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat tentu saja. Dan sudah hadir bersama Rina Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim, Bapak Setiawan Andri Bu. Selamat bergabung Pak. Siap, terima kasih Mbak Rina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Walaupun waktunya Pak ya. Iya, waktunya. Waktunya sibuk sekali beliau ini. Oke Pak, tadi sudah Rina sampaikan kita hari ini membahas terkait inovasi pelayanan. Tentu saja ya, semenjak dipimpin Bapak gitu ya, berbagai macam perubahan-perubahan Pak ya. Tentu saja ke arah yang lebih baik, baru namanya saja inovasi Pak ya. Jadi ke arah yang tentu saja berbeda dari sebelumnya. Bapak sampaikan dulu kepada kami semua nih, apa saja sih Pak inovasi-inovasi dari RSUD HBK? Ya. Baik, sebenarnya inovasi itu hadir dari permasalahan yang ada di rumah sakit seperti itu. Waktu kita ada di SK-kan ya oleh Pak Bupati di sini, waktu itu kita memang punya PR ya terkait pelayanan, apalagi kita akan fokus ke peningkatan mutu layanan seperti itu. Nah, saat itu ketika kita masuk di RSUD Haji Badarudin Qasim, waktu itu kita diskusi dengan beberapa dokter seperti itu. Kan bisa kita tahu bahwa saat itu pelayanan di Rumah Sakit Haji Badarudin Qasim di Polirawat Jalan itu biasanya masyarakat mendapatkan pelayanan pulang sampai asar, kalau nggak jam 4 sore seperti itu kan. Nah, akhirnya waktu kita dikasihkan kesempatan untuk di sini, kita mulai scanning atau ibaratnya mengumpulkan semua permasalahan yang ada di sini seperti itu. Nah, saat itulah kita ketemu Mbak Rina permasalahan, kita diskusi dengan dokter, Pak, seperti apa ini kita untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat cepat mendapatkan pelayanan di rumah sakit gitu. Waktu itu memang kita karena banyak manual ya, manual pendaftaran juga manual seperti itu. Setelah itu pelayanan memang ada SIM-RS tapi belum maksimal, belum optimal. Nah, akhirnya dengan kita diskusi di internal kami, saat itu ada beberapa yang harus kita urai seperti itu. Nah, akhirnya kita memunculkan yang pertama, semalam ada inovasi Smart Care dan pendaftaran online seperti itu ya, atau pendaftaran anjungan, pendaftaran mandiri. Nah, itu untuk mengurai permasalahan yang di depan, yang memang kita pahami bahwa untuk memperbaiki semua itu kita harus tahap per tahap gitu Mbak ya. Mungkin saat ini dengan anjungan pendaftaran mandiri, ada Smart Care di area pendaftaran selesai Mbak. Mungkin kita sudah banyak ya masyarakat tahu seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan perbaikan atau optimalisasi di poli. Jadi ketika di dokter spesialis seperti apa, setelah itu nanti di farmasi atau obat seperti apa. Nah, itulah nanti yang akan kita urai satu persatu untuk di posisi pelayanan rawat jalan seperti itu. Oke, Pak. Progres Pak dari si anjungan pendaftaran mandiri hingga sejauh ini bagaimana sih Pak? Masyarakat menyambut baik ya terkait anjungan mandiri ini. Jadi ketika anjungan mandiri ini kita dulu pertama saya ingat betul itu 5 ya, baru 5 itu kita uji coba. Nah, waktu itu kita bisa memotong Mbak, kita pas waktu uji coba itu kawan-kawan rekam medis atau yang melayani loket dulu kan masih manual, biasanya masyarakat datang, setelah itu ada bawa print-printan ya, biasanya bawa ke poli. Nah, itu kan perlu waktu tuh ngeprint, biasanya mereka sampai jam 11 siang kan baru selesai di loket saja itu. Nah, setelah itu alhamdulillah dengan kita anjungan mandiri itu kita kemarin buka setengah 8 atau jam 8, biasanya setengah 9 sampai jam 9 tuh antrian tuh sudah terurai seperti itu. Dengan pasien kita yang sekitar rata-rata 300 sampai 400 ya per hari itu terurai dan langsung bisa antri di poli-poli rawat jalan. Nah, PR kita selanjutnya adalah seperti apa nih mengurai di poli-poli. Nah, itu agar cepat juga Pak. Ya, agar cepat juga seperti itu. Itu anjungan pendaftaran mandiri. Bagaimana dengan Smart Care Pak? Ini bagaimana sosialisasi dan tanggapan sendiri dari masyarakat? Iya, kalau untuk aplikasi Smart Care kemarin untuk aplikasi ini masih beberapa fitur sebenarnya
kita batasi ya Mbak ya. Sebenarnya nanti bisa kita kembangkan. Saya untuk aplikasi Smart Care ini harapannya adalah menjadi sebuah aplikasi atau super app-nya kesehatan di Tabalong. Nggak cuma punya rumah sakit nih, bisa nanti kita ke dinas kesehatan atau lingkup kabupaten bisa menggunakan itu. Nah, untuk saat ini masyarakat biasanya untuk login ya dengan dengan aplikasi Smart Care itu harus rekam medik yang tersedia. Kan dia terdaftar dulu di tempat kami. Setelah itu nomor NIK ya. Biasanya kan nomor NIK beda-beda nih. Itu yang menjadi menjadi password kawan-kawan atau masyarakat di sana. Nah, sebenarnya itu Mbak bisa kita buka, masyarakat daftar sendiri, nanti dapat rekam medik di tempat kita. Nah, untuk saat ini atau tahun pertama itu kita batasi. Fungsinya apa? Biar tidak ada double rekam medik Mbak di tempat kami. Nah, nanti ketika masyarakat sudah Smart Care ini masyarakat sudah sering menggunakan dan sudah terbiasa, rekam medik juga kami karena masih masa transisi kami anggap di rumah sakit ini, ketika rekam medik sudah ada semua, nanti kami buka. Jadi masyarakat bisa daftar, nggak perlu lagi, nanya rekam medik saya berapa gitu kan, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti masyarakat untuk Smart Care itu akan lebih enak lagi, daftar lewat di rumah. Ketika datang nanti dia tinggal scan, ada barcode, misalnya saya kunjungan gitu ya, kunjungan ke rumah sakit atau kontrol di hari tersebut, kita tinggal nanti scan barcode itu langsung, itu malah saya rasa 1 menit selesai itu. Kalau kita manual pakai berkas dia masih sekitar 2 menit ya, 2 menit sampai 3 menit. Kalau dia tinggal barcode scan dia langsung selesai karena tidak ada yang lain-lain lagi seperti itu. Untuk login sendiri Pak di Smart Care apa yang disiapkan? NIK kah? Kalau biasanya jadi gini Mbak, pasien atau masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit biasanya kan pasien yang berulang ya dengan kondisinya, bisa kontrol, bisa dia pos rawat inap. Berarti kan pasien ini pasti sudah mendapatkan nomor rekam medik di tempat kami. Nah, biasanya dari TPPRI atau rekam medik dia diberikan kartu tuh warna hijau. Nah, jadi dia nomor rekam mediknya itu ya nomor dari berarti sana. tidak perlu menyiapkan identitas Iya, iya, karena mereka sudah pernah. Nah, kecuali pertama kali datang ke rumah sakit, dia harus daftar dulu manual di tempat kami untuk kami entrikan di SIM RS kami. Berarti ini sudah bebaskah untuk di-download? Download bisa, kita sudah sosialisasi juga ke masyarakat. Memang nanti perlu kita ini kan ya, kita minta bantu nanti TV Tabalong kan sosialisasi lagi bahwa untuk Smart Care ini di-download di aplikasi Play Store sudah bisa, tapi masih untuk yang Android. Tapi iOS kalau belum yang iOS kita masih, karena perizinannya untuk di Google-nya itu perlu waktu. Dia lebih lama. Kalau yang Android kemarin 1 bulan sudah beres, biasanya iOS perlu 3-4 bulan rasanya. Tentu saja itu salah satu hal juga untuk memangkas juga Pak ya. Iya, untuk mengurai masyarakat. Nah, masyarakat di sini kalau misalnya datang ke rumah sakit, kalau dulu Mbak sebelum kita ada anjungan dan yang lain, mereka tuh ngumpulkan tuh Mbak kartu kontrol itu, sampai kemarin pas kita cek 1 minggu sebelum datang sudah ada di Satpam. Nah, terus sekarang kita ini jadi masyarakat tidak perlu lagi nih pagi-pagi ya datang jam 7:30 atau jam berapa itu silahkan datang. Kalau malah sekarang kalau kita sarankan datang 8:30 aja nggak apa-apa, malah sepi sudah. Jadi tinggal masuk, nggak perlu ngantri lagi di depan seperti itu. Wow. Oke, baiklah. Kita kembali lagi ke anjungan tadi Pak ya. Bagaimana misalnya ada orang yang terkendala nih Pak, apalagi orang tua misalnya tidak ada pendamping, bagaimana nih RSUD menjamin bisa nih menggunakan, kan handphone saja biasanya kurang kan orang tua Pak, apalagi ini hal yang baru ini. Berarti ini Mbak, kemarin memang Mbak waktu kami transisi ke digitalisasi ya, atau kita sebut transformasi digital layanan seperti itu kan. Ketika masuk kita ke ranah sana, memang kalau generasi milenial aman gitu kan. Nah, alhamdulillahnya pasien kami ini banyak yang berumur 60 ke atas gitu kan. Itu banyak ya kan. Biasanya kalau masih muda-muda nggak peduli nih kesehatan gitu kan. Tapi setelah sudah umurnya itu 60. Nah, untuk kita mempermudah masyarakat, kami Mbak di setiap anjungan itu ada karyawan kami yang itu nanti membantu. Standby Pak? Iya, standby di sana untuk membantu seperti. Jadi caranya seperti apa, ini seperti apa. Makanya saat ini kami dampingi terus Mbak. Nah, nanti setelah masyarakat ini paham, setelah terbiasa seperti itu ya. Nah,
baru nanti karyawan kami bisa kami tarik ya, atau kalau enggak tetap ada di situ tapi masyarakat bisa mencoba sendiri. Nah jadi kawan-kawan kami juga kami siapkan bahwa tolong kalau misalnya ini masih tetap didampingi, karena apa? Untuk transformasi digital ini kami perlu waktu, Mbak, dan kita sosialisasi, apalagi masyarakat atau ninik-ninik ya, ninik-ninik kaik-kaik yang datang ke rumah sakit itu kan belum bisa. Nah akhirnya kita dampingi itulah untuk memastikan bahwa masyarakat ini dia bisa untuk mengakses hal tersebut seperti itu. Oke, baiklah. Dan apa namanya, saat ini ada berapa Pak Anjungan kami 7. Sudah 7? Ya, sudah 7. Kami 7 di depan. Setelah itu untuk yang pasien TB, karena khusus ya, biar tidak terjadi hal-hal yang menular kan. Karena dia harus pakai masker biasanya dan lain-lain, itu ada 1 di belakang. Jadi yang ada dulu sebenarnya pernah ada di Rumah Sakit Tanjung, tapi memang fiturnya belum lengkap. Kami lengkapi, kami tetap pergunakan itu anjungan yang dulu itu untuk ke poli layanan TB seperti itu. Oke, sudah. Apakah ada penambahan lagi Pak di 7? Apakah ada lagi? Iya, nanti kami lihat, karena kami dengan Pak Bupati kemarin memang rencananya kami, Mbak, ke depannya adalah untuk meningkatkan mutu layanan yang kita bilang tadi, bahwa untuk mengurai antrian. Insya Allah kita sudah 90% ya, kita anggap 95 sudah clear. Nah selanjutnya adalah kita untuk meningkatkan mutu itu, pelayanan di dokternya. Nah saat ini kami sudah sering juga rapat dan kita siapkan, tapi memang kendala kami untuk misalnya dokter ada 2 ya, atau lebih dari 1. Kalau mau buka poli berbarengan, itu ruangan kami belum cukup. Akhirnya kita dengan Pak Bupati semalam ingin aula yang di atas rumah sakit itu kita jadikan poli rawat jalan. Jadi nanti dokter itu akan praktek bersamaan di poli-poli tersebut. Jadi nanti masyarakat akan lebih cepat lagi dilayani. Misalnya sekarang 1 dokter melayani 30-40 pasien. Nah nanti ada 2 dokter, dia kan misalnya pasien tetap 30-40 kan dia bisa dilayani 2 dokter tersebut. Jadi dia akan lebih cepat lagi seperti itu. Baiklah, dan di pendaftaran sudah oke Pak ya, dan di poli next Pak ya? Iya, poli kita persiapan ini. Dan alhamdulillah kalau anggaran atau rehab tersebut sudah dianggarkan oleh Pemda, dan kita tinggal posisi rehab aja nih. Insya Allah bulan September sudah bisa dimulai kan, karena anggaran pun kita dibantu oleh PU ya, oleh Cipta Karya di PU kita serahkan ke mereka. Karena mereka yang punya ilmunya, biar kami fokus ke pelayanan seperti itu. Betul sekali Pak. Kalau boleh disampaikan, apakah ada data Pak atau indikator yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan setelah adanya inovasi Pak? Mungkin masyarakat ingin tahu nih Pak. Iya siap. Setelah ada layanan ini ya Mbak ya, kami kan ada tim namanya kan, dia ada misalnya ada masukan atau apakah ada tingkat ya Mbak ya, tingkat kepuasan pasien. Tingkat kepuasan itu alhamdulillah kemarin kita dapat laporan Pak, kita meningkat Pak untuk tapi yang di antrian. Tapi kalau untuk di poli Pak sekarang dia menurun. Kenapa? Ya karena sekarang di alur kita Mbak, di poli tersebut yang dia banyak nih pasien. Jadi pasien ini ada datang banyak, sekarang ngumpul kan di situ. Nah akhirnya nilai kepuasan pasien di tingkat poli itu yang dia menurun karena tadi ada terjadi penumpukan di sana. Nah nanti harapan kita mengurainya apa yang tadi saya bilang, kita siapkan ruangan lebih banyak lagi, dokter praktek bersama, misalnya dokter dua-duanya praktek, itu nanti akan mempercepat. Nah nanti setelah itu Mbak, saya yakin ada masalah lagi nih. Kalau kita sudah diurai di poli, di obat seperti apa kan farmasi. Gitu ya, di farmasi. Akhirnya ya sudah kita mulai saat ini kita siapkan. Jadi kita nggak cuma nunggu dulu ya, baik di poli baru nyiapkan farmasi. Di farmasi pun kita sudah benahi. Dulu pas kita datang di farmasi itu ada antrian obat Mbak namanya. Pasien nomor 1 harus nomor 1 dulu yang dikasih. Kemarin saya rapat dengan farmasi. Ini untuk masyarakat bahwa obat itu pasien ini datang berobat itu kan nggak semua sama ya. Misalnya di dokter saraf dia perlu obat racikan. Misalnya dia di dokter anak ada beberapa racikan, ada yang jadi, ada yang racikan gitu kan. Nah, misalnya ternyata di penyakit dalam atau ternyata di ortopedi gitu kan, obatnya yang sudah jadi. Nah, jadi kan dia bisa cepat Mbak di dispensing ya atau disiapkan. Nah, itu nanti saya kemarin bilang ke kawan-kawan farmasi minta tolong jangan sesuai urutan dia ngambil nomor itu. Saya bilang kalau yang sudah pakai data sudah masuk di SIM RS, dia obatnya sudah tersedia, ayo kita langsung
dulu sempat Mbak kita diformasi Pak, nanti masyarakat protes gitu kan. Akhirnya waktu kita komunikasi dengan masyarakat juga kita infokan, alhamdulillah masyarakat mengerti dan sekarang Pak kami lebih cepat Pak pelayanan. Nah seperti itu. Jadi kita alur-alur itu yang memang kita perlu perbaiki, untuk itu dirawat jalan. Padahal untuk IGD, rawat inap, kita masih tetap Mbak kita sama-sama perbaiki semua untuk meningkatkan mutu layanan. Sambil jalan Pak ya. Iya. Tidak semudah itu ya. Iya, tidak semudah membalik tangan lah seperti itu Mbak. Karena sebuah pelayanan ini ya kita harus pelan-pelan dan hati-hati, apalagi kita mengajarkan alur pelayanan. Iya. Selain kan tadi ada alat-alat lah dalam tanda kutip gitu ya yang sebagai inovasi. Adakah nih Pak kayak penambahan SDM dari tenaga kesehatan kah untuk salah satu hal kan Pak meningkatkan mutu kesehatan? Iya, kalau untuk peningkatan SDM memang itu Mbak, semalam kami di sini ya itu ada 4 kontrak kinerja saya dengan Bapak Bupati. Memang salah satunya memang peningkatan SDM. Jadi di peningkatan SDM ini kami ingin menambah dokter, bisa menambah dokter untuk meningkatkan pelayanan. Misalnya nih kita ada dokter jantung baru 1 kan. Setelah itu kita ada dokter mata 1 juga nih, dokter arsil gitu kan. Nah itu kemarin kami Mbak diskusi, atau kami karena sudah membuka diskusi dengan saat ini masih dengan Unhas ya, karena kami kemarin diskusi dengan Pak Rektor bahwa kami ingin kemarin kerjasama kita, ini nanti kita tindak lanjuti, kita ke Makassar, kita akan meminta Mbak dokter yang sudah selesai di Unhas, dokter spesialis, itu nanti kita kemarin sudah kirim surat ke beliau, nanti akan kita tambahkan di sini itu untuk meningkatkan pelayanan. Karena ketika dokter misalnya dokter jantung 1, kita dengan kondisi dokter Dodit misalnya ya, beliau nanti kecapean dan lain-lain seperti itu kan. Jadi untuk meningkatkan itu kita akan menambah dengan dokter spesialis, karena itu khusus ya untuk peningkatan dokter. Tidak cuma itu, nanti di tingkat kita kan tenaga kesehatan banyak Mbak, ada perawat, habis itu ada tenaga penunjang lainnya. Nah ini yang menjadi atensi saya, yang kedua adalah perawat Mbak, tenaga perawat. Kenapa perawat ini Mbak 1 kali 24 jam masyarakat ini ketemunya dengan perawat Mbak, bukan dengan direktur ya kan. Kalau dengan perawat jadi dengan perawat ini nanti Mbak itu akan sudah kita anggarkan peningkatan kapasitas keramahan. Jadi dia harus ramah, setelah itu dia harus senyum salam sapa, senyum salam sapa ya seperti itu. Nah nanti setelah itu kita juga harus empati kan seperti itu. Nah itulah kemarin Mbak dari masyarakat luas yang dilihat di rumah sakit ini, wah rumah sakit Tanjung ini saya datang aja Pak direnguti Pak jarnya ya itu kan. Jadi yang beredar ya. Ketika kita masuk Mbak sama Mbak, alhamdulillah ketika saya masuk nggak ada yang kenal kan, apakah kita PLT atau siapa. Waktu itu kita datang, memang ada beberapa ya di titik-titik tertentu, saya bilang nggak semuanya, memang ada beberapa titik itu yang menjadi atensi saya untuk perbaikan-perbaikan itu. Nah makanya saat kita sudah di sini, itulah menjadi atensi saya untuk peningkatan mutu pelayanan. Itu nanti baik dirawat inap dan yang lain-lain ini kami menghitung Mbak, sebenarnya kan ada analisa beban kerja ya. Nah itulah yang akan kita hitung, ini kami dengan bagian umum kepegawaian, kita hitung nih analisa beban kerja. Salah satu contohnya, kalau kita boleh ya ke sebelah itu masalah kebersihan. Kebersihan juga menjadi ini masyarakat, oh Pak rumah sakit kita kotor gitu. Nah rumah sakit yang dengan ini konsep rumah sakit kita kan yang dulu ya Mbak ya, karena pembangunan di 2014. Kalau rumah sakit sekarang kan kebanyakan ke atas nih pembangunan, kalau kita ini luas lebar. Nah dengan asumsi yang kita luas lebar ini Mbak, kemarin kita hitung nih analisa beban kerja. Ternyata kebersihan di rumah sakit Tanjung yang diperlukan itu Mbak 50 orang, yang ada sekarang cuma 30. Dan dari 30 itu Mbak bisa kita klasifikasi lagi mana yang rajin, mana yang karena dengan kondisi ya. Karena jujur karyawan saya Mbak ketika saya masuk, karyawan di RSUD ini rata-rata sudah mengabdi itu 20 sampai 25 tahun ada Mbak. Jadi dengan umur-umur beliau yang seperti itu, jadi kita kan, tapi kan kita dengan namanya manajemen kepegawaian kita
Kita kemarin dengan kurang Mbak dari 50 cuma ada 30. Setelah itu ada kurang lagi ini dengan kinerja dan lain-lain. Nah akhirnya disitulah Mbak nanti yang akan kita tingkatkan untuk mutu-mutu pelayanan itu, peningkatan SDM. Tadi yang perawat kita ya karena mereka sering ketemu, nanti kita ilmunya juga kita tambahkan. Nah kebetulan setelah itu nanti kita ada beberapa ke depan. Kita saat ini kan peningkatan SDM kita ada ke depan, kita ditunjuk ya oleh Kementerian Kesehatan terkait CAT Lab ya. CAT Lab itu adalah sebuah ruang operasi itu untuk kayak stroke ringan, kita nanti bisa intervensi, setelah itu serangan jantung, nanti kita, nah di sana nanti itulah peningkatan SDM itu diperlukan Mbak, karena apa? Di CAT Lab nanti misalnya dokter jantung nih, itu harus fellowship namanya atau diklat selama 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk dokter jantung karena kita masih satu-satunya, kita masih komunikasi dengan Kemenkes nih, apakah beliau bisa kita diklatkan. Nah kemarin kalau untuk dokter Mardi spesialis saraf ya, itu adalah neurointervensi. Jadi kalau intervensi yang terkait saraf-saraf itu nanti ke arah beliau. Beliau nggak bisa Mbak berdiri sendiri, pasti perlu perawat. Nah perawat ini Mbak kami siapkan kemarin, perawat pun sama, dia harus peningkatan kompetensi selama, saya rasa kemarin kita dapat laporan 3-6 bulan juga harus didiklatkan ke Jakarta Mbak. Nah inilah yang kita tingkatkan untuk apa? Biar kita Mbak, karena kita rumah sakit Tanjung ya, apalagi kalau kita lihat dari peta kita ya, kita kan Tanjung kan paling di ujung ya, walaupun paling strategis, kita dekat dengan kabupaten lain kan, maksudnya kan provinsi lain. Nah tapi dengan kita seperti itu, kita harus sebisa mungkin mutu layanan ini masyarakat ini bisa kita layani di kita sesuai dengan Pak Bupati, harus kita layani di rumah sakit kita. Jangan kita masyarakat susah nih harus kemana-mana dan nanti ada efeknya kan terkait masyarakat ya jauh, setelah itu yang lain-lain. Insya Allah kita kedepannya on track lah kita. Lihat dari grand design kita perbaikan di rumah sakit, kita masih di tahapan on track untuk mengarah ke sana. Oke, mungkin kita break sejenak dulu Siap, ya. okay. Dan buat Anda para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Papadahan Dokter. Dengan Pak Direktur RSUD Haji Badarudin Kasim tadi sudah membahas terkait pelayanan inovasi baru gitu ya, pelayanan yang ada di RSUD HBK Tanjung. Banyak sekali tadi, pertama tadi misal Anda masuk ke Rumah Sakit Umum Haji Badarudin Kasim, misalnya Anda baru berobat gitu ya, atau ke sini ke Rumah Sakit Badarudin Kasim, pasti Anda kaget gitu ya dengan ada alat baru gitu ya di sini. Nah itu adalah anjungan pendaftaran mandiri gitu, dan ada juga aplikasi yang bisa Anda download di HP Anda masing-masing, Smart Care namanya. Jadi ini memudahkan, salah satu layanan juga untuk meningkatkan mutu kesehatan di masyarakat Pak ya, khususnya masyarakat Kabupaten Tabalong. Oke Pak, sejauh ini Pak ya beberapa bulan Bapak menjabat gitu sebagai direktur, ada tantangan sih Pak yang dihadapi? Pasti ada kan ya? Pasti ya, dalam setiap kita perbaikan pasti kan ada tahapan ya yang harus kita jalani seperti itu. Tapi alhamdulillah di Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim ya, kami komunikasi dengan semua lini semua lini karyawan kami dan yang lainnya. Karena gini Mbak, dalam setiap pelayanan itu hal yang terpenting adalah komunikasi kan itu ya. Jadi kemarin memang kita Mbak, saya ceritakan bahwa kemarin mungkin ketika kita anjungan mandiri nih, kita mau buka ya, itu dari kawan-kawan Mbak yang di loket itu, Pak ini nggak mungkin Pak, nanti kalau ada kendala gimana? Karena hal yang baru. Akhirnya dengan komunikasi kita ya Mbak, ini jadi kemarin saat kita datang itu saya ngajarin 2 Mbak, karyawan ya kita ajarin, masyarakat pun juga kita ajari dengan hal yang baru. Kerjasama, kerjasama. Akhirnya ketika kita komunikasi Mbak dengan semua hal yang ada di sini dengan dinamikanya, kita komunikasikan, kita duduk bersama, ayo kita ambil opsi-opsi ini. Biasanya kan banyak opsi nih, kita pilih A seperti apa, pilih B seperti apa. Nah, alhamdulillah tantangan-tantangan ya dengan kendala apapun itu ya komunikasi lainnya. Mungkin masyarakat yang susah juga saat itu kan, maksudnya Pak ini bingung kami dengan hal yang baru gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah dengan beriringnya waktu dan kita komunikasi Mbak,
hal-hal itu bisa kita urai seperti itu, dan kita cari formula-formula yang terbaik mana yang bisa kita ambil agar masyarakat ini lebih nyaman lagi untuk berobat ke rumah sakit Tanjung seperti itu. Baiklah. Ada target Pak untuk pelayanan lebih baik ke depan? Target kami ya Mbak ya, target secara saya pribadi Mbak itu di tahun ketiga ya, tahun ketiga kita di sini itu kita pengen menjadi rumah sakit yang terbaik lah di Banua 6 kita. Karena apa? Saya nggak muluk-muluk Mbak. Karena dokter yang ada di rumah sakit Tanjung sekarang itu adalah dokter yang paling lengkap Mbak saat ini. Cuma kita seperti apa memanagenya agar kita ini bisa. Dan itu nanti akan dengan dukungan lain lagi kan. Ada dokternya tapi ternyata alat kesehatannya nggak lengkap atau seperti apa gitu. Dan alhamdulillah Bapak Bupati kita itu kan rumah sakit atau pelayanan kesehatan untuk menjadi Tabalong Pasti Sehat ya kan, itu kita menjadi prioritas beliau, dan masyarakat ini menjadi hal utama yang diprioritaskan beliau untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik seperti itu. Nah itulah target kami Mbak, 3 tahun ke depan kami agar bisa menjadi rumah sakit yang terbaik. Kemarin salah satu contohnya kita untuk bridging obat farmasi itu kita menjadi yang pertama loh Mbak di Kalimantan Selatan untuk yang RME kemarin kita. Nah itulah kita perlu akselerasi Mbak, akselerasi transformasi digital ini kita harus perlu cepat seperti itu. Nah itu perlu, memang kita perlu tim ya. Dan alhamdulillah nggak bisa bekerja sendiri, dan alhamdulillah saya di sini didukung dengan kawan-kawan pejabat eselon ya. Kita bisa seirama, setelah itu kita didukung oleh kepala ruangan, kepala instalasi. Dan alhamdulillah dengan kita berjalan beriringan ini, insya Allah masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Baiklah, mantap sekali. Terakhir Pak, pesan dan harapan khusus untuk masyarakat yang memanfaatkan layanan baru ini Pak di sini. Iya, pesan ya. Jadi kalau untuk masyarakat yang datang ke Rumah Sakit Haji Badarudin Qasim, saya berharap masyarakat saat ini untuk datang ya sesuai dengan waktu kontrol. Kalau yang kontrol, kalau yang rujukan silakan datang di waktu rujukan. Karena apa? Karena hal tersebut itu untuk mengurai pelayanan yang ada di rumah sakit. Salah satu contohnya ketika kita di dokter saraf, kita sekarang karena satu nih. Jadi sekarang kita bukan membatasi sebenarnya, tapi kita juga memikirkan dokter juga untuk pelayanan. Jadi kita sekarang sehari sekitar 70 atau 75 pasien itu kita tata nih jadwal kontrolnya. Jadi kalau misalnya biar nanti ketika kontrol di Rumah Sakit Tanjung itu terlayani dengan baik. Nah, nanti kalau misalnya datang pagi jam 8 atau jam setengah 9, itu nggak apa-apa kok, kita sudah enak nih sekarang, nggak perlu lagi Bapak datang jam 7 pagi ke sini atau Bapak Ibu kan habis itu. Nah, mungkin arahan saya seperti itu. Jadi datang ke Rumah Sakit Tanjung sesuai kontrol yang sudah dijadwalkan. Yang kedua, ketika datang ke Rumah Sakit Tanjung, misalnya ada hal-hal yang baru, kami minta izin bahwa ini adalah sebuah perbaikan-perbaikan yang kita lakukan untuk kedepannya agar kita bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Nah itu mungkin kalau harapan saya kedepannya rumah sakit inilah menjadi pilihan utama ya masyarakat Tanjung untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Tanjung ini. Apalagi ada program Pak Bupati biaya pendamping. Nah itu kan biaya pendamping beliau yang kita berikan ya dari Pak Bupati, dari pimpinan daerah. Itu ada program biaya pendamping, itu fungsinya adalah apa? Karena masyarakat yang ke rumah sakit untuk yang pasiennya itu pasti tertanggung dengan BPJS. Nah, tapi yang menunggu ini seperti apa? Nah, alhamdulillah Pak Bupati ada program tersebut untuk mendampingi biaya pendamping pasien agar pendampingnya juga sehat, pasiennya yang sakit juga cepat sehat, seperti itu. Oke, luar biasa sekali, dan terasa sudah ada di penghujung acara Pak ya, izin. Nah, terima kasih banyak sudah hadir di sini Pak, memberikan kami banyak sekali wawasan dan informasi seputar pelayanan inovasi pelayanan baru di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga kepada Anda para pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Kita berjumpa lagi di next episode di Papadahan Dokter. Jangan lupa saksikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak.